Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Dia Ada Saudara. Jangan lupa subscribe, like, komen. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hukum Kirchhoff pertama yang memiliki rumus sigma IM sama dengan sigma IK, yang artinya jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Ini adalah contoh soal yang pertama. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan soal. Seperti yang kita tahu, hukum Kirchhoff memiliki rumus jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Ini dia contoh soalnya. Di sini ada 3 arus yang terbagi ke dalam 3 cabang, yaitu ada I1, I2, dan I3. Tentukan nilai I3. Maka yang harus kita lakukan terlebih dahulu, kita harus melihat dan kita harus menentukan yang manakah I masuk dan yang manakah I keluar. Kita berfokus kepada panah. Anak panah ini menuju titik. Jika anak panah ini menuju titik, maka ini dikatakan sebagai arus masuk. Karena anak panah ini menuju titik, maka I1 itu adalah arus yang masuk. Kemudian I3 ini panahnya menuju ke titik persimpangan atau titik cabang, maka dia dikatakan sebagai I masuk juga. Sedangkan I2 panahnya apa? Keluar dari percabangan, maka disebut sebagai I keluar. Maka di soalnya kita dapat mengetahui bahwa I masuknya itu atau IM-nya itu ada I1 dan I2. Sedangkan I keluarnya I1 dan I3 ya. Sedangkan keluarnya adalah I2. Nah, maka berdasarkan rumus hukum Kirchhoff yang berbunyi sigma IM sama dengan sigma IK. Oke, arus yang masuk tadi siapa? Itu adalah I1 dan I3, maka I1 ditambah I3. Sedangkan yang keluar adalah I2. Kenapa ditambah? Karena di sini ada 2 lebih. Maka I1 kita masukkan nilainya adalah 4 ampere dan I3 itu yang dicari. I2-nya itu nilainya 8 ampere. Sehingga I3 sama dengan 8 ampere. Ini 4 ampernya kita pindahkan ke sebelah menjadi dikurang 4 ampere. I3 sama dengan 8 ampere kurang 4 ampere sama dengan 4 ampere. Oke. Jadi nilai I3 adalah 4 ampere. Ini adalah contoh soal yang kedua. Ini adalah soal tentang hukum Kirchhoff pertama. Di soal ini ada 5 cabang. Cabang 1, cabang 2, cabang 3, cabang 4, dan cabang 5, di mana setiap cabang itu terdiri dari beberapa arus listrik. Nah, seperti biasa kita harus menentukan terlebih dahulu arus yang masuk itu siapa saja. Oke. Kita akan tulis terlebih dahulu arus yang masuk atau IM-nya. Ingat, untuk menentukan arus yang masuk, kita cukup melihat anak panah yang menuju titik persimpangan atau titik percabangan. Dalam hal ini kita bisa melihat I1, kita lihat anak panahnya menuju titik persimpangan. Maka I1 itu kita sebut sebagai arus masuk. Kemudian yang mana lagi anak panah menuju titik persimpangan? Ini I3 menuju titik persimpangan, maka I3. Kemudian apa lagi? I5 menuju titik persimpangan. Sedangkan I keluarnya, kita lihat dulu. Berarti kita cari anak panah yang keluar dari titik percabangan. I2. Kita lihat anak panahnya menuju keluar dari titik percabangan, maka I2 dan I4. Oke. I2 dan I4. Oke. Nah,
Kemudian kita masukkan ke rumus hukum Kirchhoff. Karena di sini yang ditanya adalah I4, maka kita masukkan ke rumus hukum Kirchhoff. Rumusnya sigma IM sama dengan sigma IK. Oke. Yang masuk tadi ada siapa? Ada I1, I3, dan I5. Maka I1 tambah I3 tambah I5 sama dengan yang keluarnya adalah I2 dan I4. Maka I2 ditambah I4. Oke, I1 kita masukkan, apakah ada nilainya? Ada, 6 ampere. Maka 6 ampere ditambah I3 nilainya 4 ampere. Kemudian I5 nilainya 10 ampere. I2 nilainya 8 ampere. Dan I4 itu yang kita cari. Oke, sekarang kita tinggal tambahkan. 6 tambah 4, 10. 10 tambah 10, 20 ampere. Sama dengan 8 ampere ditambah I4. Oke. Untuk mencari I4 bagaimana? Kita tinggal kurangkan saja. 20 ampere dikurang dengan 8 ampere. Kenapa dikurang? Karena ini kita pindah ruaskan ke kiri. Kalau di sini positif, kita pindah ruaskan ke kiri menjadi negatif. Sehingga 20 dikurang 8 ampere sama dengan 12 ampere. Nah, inilah dia nilai dari arus 4 atau I4. Ini adalah contoh soal yang ketiga. Selanjutnya, masih kita akan membahas tentang hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff pertama. Di sini ada beberapa cabang, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini pada hukum Kirchhoff ini ditanya 2 arus, yaitu I3 dan I6. Oke. Untuk mengerjakan soal seperti ini, lebih gampangnya kita bagi dulu. Di sini kan ada 2 titik, atau ada 2 titik percabangan atau 2 titik persimpangan, yaitu ini titik pertama, dan yang ini adalah titik kedua. Untuk memudahkannya, kita tutup terlebih dahulu sebelah sini. Sehingga kalau kita tutup, percabangannya akan menjadi seperti ini kan? Ya kan? Akan menjadi seperti ini, di mana ini adalah I3, kemudian ini adalah I1 yang 7 ampere, kemudian ini adalah I2 yang nilainya 5 ampere setelah kita tutup cabangnya. Ya kan? Di sini kita ingin mencari nilai I3. Nah, maka kita harus tahu terlebih dahulu mana arus yang masuk. Oh, berarti arus yang masuknya itu otomatis anak panah yang menuju titik percabangan yang mana? Yaitu adalah I1. Ini panahnya menuju titik, kemudian I2 panahnya juga menuju titik, maka arus masuknya adalah I1 kemudian I2. Sedangkan arus yang keluarnya adalah yang mana? Otomatis I3 karena keluar dari titik percabangannya. Oke, langsung saja kita masukkan ke rumusnya. Sigma IM sama dengan sigma IK. Oke, yang masuk tadi siapa? Masuk tadi ada I1 dan I2. Maka I1 ditambah I2 sama dengan I3. Oke, I1-nya nilainya 7 ampere ditambah dengan I2 yang nilainya adalah 5 ampere. Sehingga 7 tambah 5 sama dengan 12 ampere. Itu sama dengan I3. 12, betul nggak 12? Betul, oke, jadi 12 ampere. Maka kita tahu bahwa I3 nilainya sama dengan 12 ampere. Kita tulis ke sini. I3-nya menjadi 12 ampere. Oke. Sekarang kita akan mencari nilai dari I6.
Untuk mencari nilai dari I6, ini kita tutup. Nah, kita tutup rangkaiannya sehingga menjadi apa rangkaiannya? Sehingga menjadi seperti ini, ya kan? Kalau saya gambarkan jadi seperti ini rangkaiannya. Di sini I3 yang nilainya 12 ampere. Kemudian I4 nilainya 3 ampere. I5 nilainya 6 ampere. Dan I6 yang nilainya dicari. Nah, ini kalau kita tutup rangkaiannya, ya kan? Menjadi seperti ini. Nah, kemudian kita akan mencari terlebih dahulu mana arus yang masuk dan juga mana arus yang keluar. Oke, kita tulis dulu arus yang masuk. Arus yang masuk berarti anak panah yang menuju titik percabangan atau titik persimpangan yang mana? I3, ya kan? 3, maka I3. Ada lagi selain I3? Tidak ada. Oke. Sedangkan arus yang keluar otomatis I3 ini I4, I5, dan I6 karena keluar dari titik percabangan yang ini ya. Maka I4, I5, dan I6. Ya udah, kita masukin deh ke rumusnya. Rumusnya apa? Sigma IM sama dengan sigma IK. Udah kita masukkan arus yang masuk tadi apa? Cuman I3. Ya, I3. Sedangkan arus yang keluar ada I4, I5, dan I6. Maka I4 ditambah I5 ditambah I6. Yaudin, kok Yaudin? Ya udah, kita masukkan. I3-nya berapa? Nilai I3-nya tadi adalah 12 ampere. Maka 12 ampere sama dengan I4. Nah, nilai I4-nya tadi berapa? 3 ampere. Oke. Ditambah I5. Nilai I5-nya berapa? 6 ampere. Oke. Dan ditambah I6 yang nilainya kita cari. Oke. Sehingga 12 ampere sama dengan 3 tambah 6. 3 tambah 6 berapa ya? Oh, 9. Ditambah I6. Lah, terus bagaimana kita mau mencari I6? Gampang. 12-nya kita letakkan di sini. Tetap 9A-nya atau 9 ampernya kita pindahkan ke sebelah kiri. Karena di sini positif, kita pindahkan ke sebelah jadi negatif alias dikurang. Maka dikurang 9 ampere. Sama dengan I6. Ya udah, kita kurangkan 12 ampere dikurang 9 ampere. Jawabannya 3 ampere. Maka I6 nilainya adalah 3 ampere. Maka I6 nilainya 3 ampere. Ini adalah contoh soal yang berikutnya. Oke, selanjutnya kita masih membahas tentang hukum Kirchhoff. Di sini cabangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan yang dicari itu adalah I6. I1 ini nilainya 2 ampere, I4 2 ampere, I2 2, I1 nilainya, I5 8 ampere, dan I3 4, I1. Oke, yang dicari nilai I6. Seperti biasa, kita tulis terlebih dahulu arus yang masuk itu apa saja dan arus yang keluar itu apa saja. Oke, kita cari dulu arus yang masuk. Arus yang masuk berarti anak panah yang menuju titik percabangan atau titik persimpangan. Yang mana? Ini ya kan? Ini menuju titik. Maka I1. Kemudian yang mana lagi? Ini. I2. Kemudian ini I3. Oke. Kemudian ada lagi? Tidak ada. Maka yang keluar otomatis atau arus yang keluar itu adalah ini I4. Kemudian I5 keluar dari titik percabangan. Dan
I6. Oke. Yang dicari ini adalah nilai dari I6. Tapi sekarang coba kita lihat dulu. Di sini nilai I1-nya adalah 2 ampere. Sedangkan I2 di sini nilainya 2I1. Dan I3 di sini nilainya 4I1. Itu artinya I2 sama dengan 2I1. Artinya 2I1 artinya 2 dikali dengan nilai dari I1. I1 berapa nilainya? 2 nilainya, ya kan? Sehingga I2 sama dengan 2I1 atau 2 kali 2 sama dengan 4 ampere. Itu untuk nilai I2. Sekarang coba kita lihat I3 nilainya 4I1, maka I3 sama dengan 4I1. Artinya 4 dikali nilai I1. Nilai I1 tadi adalah 2. Maka I3 sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, nilai inilah yang akan kita pakai nanti. Bukan yang ini ya. Bukan 2I1, bukan 4I1, tapi melainkan 4 ampere dan 8 ampere. Ya udah deh, kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya sigma IM sama dengan sigma IK. Ya udah, kita masukkan. I masuknya tadi ada siapa saja? Ada I1, I2 dan I3. Maka I1 tambah I2 tambah I3. Yang keluarnya ada I4, I5 dan I6. Maka I4 tambah I5 tambah I6. Ya udah, kita masukkan. Nilai I1-nya berapa? Oh, nilai I1-nya adalah 2 ampere. Oke. I2 nilai yang udah kita cari 4 ampere. I3 nilai yang udah kita cari 8 ampere. I4 nilainya mana I4? Oh, ini 2 ampere nilainya. I5 nilainya mana? I5 ini 8 ampere. Tambah I6 yang dicari. Ya udah, kita tambahkan 2 tambah 4 6, atau 2 tambah 4 sama dengan 6, 6 tambah 8 sama dengan 14 ampere. Oke. Sekarang ini 2 tambah 8 10 ampere ditambah I6. Ya udah, kita ingin mencari I6, maka 14 ampere. Kalau ini positif, pindah ke sebelah, kita ganti ruas, tinggal dikurang 10 ampere. Maka 14 kurang 10 ampere sama dengan 4 ampere. Nah, inilah dia nilai dari I6. Sekian pembahasan kita hari ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.